Tragis, sebuah peristiwa yang memantik duka mendalam mewarnai penghujung akhir tahun 2025 setelah sebuah panti jompo Werda Damai yang berlokasi di kota Manado, Sulawesi Utara, Minggu malam kemarin dilalap si jago merah. Kobaran api yang cepat membesar dan tak terkendali hanya dalam hitungan menit membuat penghuni panti yang berjumlah 31 lansia, 5 kakek dan 26 nenek yang gerak tubuhnya juga sudah cukup terbatas, sulit untuk keluar dan menyelamatkan diri dari kepungan api. Duka pun tak terelakkan setelah 16 lansia penghuni panti didapati tewas akibat kebakaran paling mematikan di kota Manado tersebut. Kita sangat berduka cita dengan kejadian musibah bencana kebakaran ini. Kemudian kami berhasil mengevakuasi sebanyak 16 kantong jenazah, dan selanjutnya kami evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Manado. Turut berduka cita buat para korban korban kebakaran. Iya pastinya lah, kalau umpamanya kayak musibah-musibah gitu, aku lagi live itu tuh dagang gue pas ada yang komen gitu kan, mah ada kebakarannya, kasihan banget. Di sisi lain, amuk si jago merah serta kondisi para lansia yang sudah tidak sigap lagi membuat proses evakuasi pun berlangsung semakin dramatis. Ya, bersamaan dengan upaya pemadaman api, petugas pemadam kebakaran dibantu warga sekitar berupaya menyelamatkan para lansia yang selamat dengan mengevakuasi mereka melalui tembok dan atap panti. Turun di sini. Ada. Putar. Pada di situ. Awas. Tunggu. Dapo Jo. Tangan akannya. Mari Jo. Tunggu kesebaran Jo, minta dulu. Itu dia, Tuhan lebih cinta kali ya sama panti Werda itu ya. Orang-orang tua yang dipanggil tuh Tuhan lebih cinta gitu. Hingga Senin kemarin, polisi masih terus melakukan identifikasi terhadap korban yang tubuhnya hangus terbakar. Sementara sejumlah lansia yang mengalami luka-luka, 3 diantaranya mengalami luka bakar serius, masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Manado. Begitupun lansia yang mengalami trauma. Lantas benarkah kebakaran dipicu oleh ledakan tabung gas di dapur? Itu masuk identifikasi yang terbuka saat ini hanya melalui DNA dan rekam medik gigi. Ini membutuhkan waktu yang lama. Ya sangat disedihkan ya, maksudnya itu pasti ada faktor lain kan, nggak mungkin tiba-tiba kebakaran aja gitu. Itu sih ya, semoga mereka diberi keikhlasan dan juga bisa semangat lah. Di lain kisah, memiliki panti jompo ternyata juga menjadi mimpi seorang Michelle Zudit. Artis kelahiran 20 Januari 1995 itu berdalih, di usia tuanya nanti ia memang tidak ingin membebani anak-anaknya.
Karenanya, keberadaan panti jompo itu kelak akan menjadi rumah masa tuanya untuk bisa berkumpul, bercengkrama, serta menghabiskan waktu bersama orang-orang seusianya yang juga menjadi penghuni panti jompo tersebut. Aku pengen punya panti jompo, Dok. Oh, kenapa? Karena apapun yang terjadi kita akan sendiri kan, Dok. Meninggal sendiri toh gitu kan. Tapi aku mau menghabiskan masa-masa tuaku nanti bukannya stres suami aku kemana karena aku kaya raya atau aku kesepian, anak-anak aku sibuk kerja. Aku mau ketawa-ketawa, aku mau happy, aku mau berkegiatan, aku mau berkumpul sama teman-temanku yang seumur-umuran aku. Aku rasa dengan aku punya panti jompo aku buat mulai dari sekarang, aku bisa menciptakan rumah yang nyaman nantinya. Tidak hanya di Manado, pengunjung dan karyawan Mall Sarina di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Minggu malam kemarin juga sempat dibuat panik setelah billboard yang terpasang di area mall tersebut tiba-tiba terbakar. Kemunculan api pertama kali diketahui oleh petugas parkir yang kemudian menghubungi petugas keamanan gedung. Sigapnya pengelola gedung membuat kebakaran yang sempat viral itu berhasil diatasi sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Lantas, bagaimana kondisi terkini Sarina pasca kebakaran? Benarkah tidak ada korban jiwa? Serem banget, dan kita juga maksudnya sewaspada mungkin pun namanya kejadian begitu kan kita juga nggak bisa kontrol, kendalikan kan. Itu suatu hal yang di luar kendali kita, tapi yang pastinya harus tetap hati-hati sih. Selain kebakaran mematikan yang terjadi di Panti Jompo Manado dan kebakaran di Mall Sarina, Jakarta Pusat, musibah yang memantik haru juga menimpa aktor komedian lawas Diding Boneng. Setelah rumah aktor berusia 75 tahun itu yang terletak di sebuah gang sempit dan padat penduduk di kawasan Matraman, Jakarta Timur, ambruk karena derasnya hujan yang terjadi sepanjang Minggu siang hingga malam kemarin. Bangunannya memang sudah tua dan juga rapuh dimakan usia. Akibatnya keseluruhan bangunan rumah hancur dan tidak bisa lagi dihuni. Mirisnya lagi, di usia senjanya, Boneng yang mulai sakit-sakitan juga terpaksa harus hidup menderita, serta mengungsi ke kantor RW untuk sekedar bisa berteduh dan beristirahat sementara. Tinggi dulu deh. Sampai saya juga lah. Ini udah sudah. Sepertinya memang sudah sepantasnya ambruk, Apalagi banyak hujan sekarang. Bahan bukan dari bahan-bahan yang istimewa lagi, bahan-bahan zaman dulu biasa-biasa aja. Karena ini hampir 100 tahun rumah, nggak pernah diapa-apain. Ya ini juga lah, artinya nerima, cuma apa ya? Ya artinya saya nggak jadi, lo kok rubuh, kok begini, nggak. Saya terima gitu, apa yang terjadi. Kini Boneng pun hanya bisa menatap nanar kondisi rumahnya yang menyisakan puing-puing berserakan. Para tetangga pun sigap bergotong royong membersihkan rumah tersebut di tengah kekhawatiran ambruk susulan akan terjadi.
Sementara, bantuan juga sudah mulai mengalir terhadap aktor lawas bernama asli Zainal Abidin yang kerap bermain di film-film Warkop DKI tersebut. Semua sudah siap untuk menjalani tes? Siap! Hei, dengarkan baik-baik. Sebentar lagi, kalian akan diberi waktu 5 menit untuk ganti seragam latihan. Di kamar sana. Ngerti? Gak ada alasan lain, mau alasan apa? Memang gak punya uang. Saya 3 tahun udah nggak syuting. Coba, bener. Kesehatan sekarang ya sebenarnya udah agak sembuh. Tapi ini ada masalah ini jadi agak ada tekanan lagi.